warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah beri kita kesempatan hidup di dunia ini. Dengan kesempatan itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam juga kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita sebagai manusia ini, bahwasanya kita ini yang pertama adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal dalam kita beragama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku seorang ibu bapa, orang tua, berkewajiban bagi kita untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita pimpin. Maka disinilah sesuai dengan ayat Al-Quran, Allah berfirman sebagaimana yang kita sampaikan di awal khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan peliharalah anak-anakmu daripada api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peliharalah dirimu, pelihara anak-anakmu dari mana? Dari bahaya api neraka. Ini yang disampaikan Allah kepada kita. Dan juga banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kita mesti berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam jurang neraka. Begitu juga hadis Rasulullah banyak yang beliau isyaratkan kepada kita, terlebih-lebih kita yang hidup di akhir zaman ini. Bagaimana caranya? Ya, ini sebagai kewajiban bagi kita orang tua mendidik anak-anak kita ini, dan kita memelihara jangan sampai terjerumus kepada api neraka. Momennya pada hari ini, sebentar lagi kita akan keluar daripada bulan Desember 2023 dan kita akan masuk lagi tahun baru 2024 Januari. Hati-hati. Qu anfusakum
wa ahlikum nar. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu, wa ahlikum, keluargamu, nar, dari api neraka. Hati-hati kita di sini. Jangan sampai kita terkecoh dalam masalah tauhid. Jangan sampai membiarkan anak-anak kita berpindah agama dari Islam menjadi Yahudi, dari Islam menjadi Majusi, dari Islam menjadi agama lain yang disebut dengan tasyabbuh. Kenapa? Dan disinilah Rasulullah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ma min mauludin illa yuladun alal fitrah. Tidak ada yang lahir ke dunia ini melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Dia lahir dalam keadaan suci. Dia lahir dalam keadaan tidak berdosa. Artinya anak-anak kita manusia itu lahir dalam keadaan suci. Manusia lahir dalam keadaan tidak punya dosa. Manusia lahir dalam keadaan fitrah. Maka kata Rasulullah, fa'abawahu, maka orang tuanya lah yuhawwidanihi, menjadikan anaknya jadi Yahudi, au yumajisanihi, au yunasiranihi, atau menjadikan anaknya Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan anaknya Majusi. Ternyata ini hadis Rasulullah, anak ini lahir dalam keadaan tidak punya dosa, manusia lahir dalam keadaan suci. Tetapi fa'abawahu, kata Rasulullah, ini Rasulullah bilang orang tuanya yang menjadikan anaknya pindah agama jadi Yahudi, orang tuanya yang membuat anaknya jadi Majusi, orang tuanya yang membuat anaknya jadi Nasrani. Bisa jadi seperti itu. Nah, ku anfusakum, pelihara dirimu, wa ahlikum, anak-anakmu, keluargamu dari api neraka. Jangan biarkan mereka. Kenapa? Karena Yahudi, Nasrani, mereka akan merajalela sampai hari kiamat kelak. Dan ini Allah bunyikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan merasa senang orang Yahudi, tidak akan merasa senang orang Nasrani, sampai kita umat Islam ini masuk ke dalam ajaran mereka. Sebentar lagi akan keluar dari bulan Desember. Hati-hati kalau ditanya apa agamanya, mereka jawab Islam. Apa agamanya? Islam. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Tapi apa pekerjaannya? Tasyabbuh. Apa hadis Rasulullah sampaikan? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia masuk dalam golongan ini. Kalau kita umat Islam menyerupai perbuatan Majusi, berarti Majusi. Umat Islam menyerupai perbuatan Yahudi, berarti Yahudi. Bukankah kita mengakui Allah Tuhan? Iya, betul. Tetapi kalau perbuatan kita adalah tasyabbuh, ini disebut dengan tasyabbuh. Man tasyabbaha, siapa yang menyerupai suatu kaum, bahwa itu berarti dia masuk golongan ini. Siapa yang memanggil kita mengikuti ajaran tahun baru? Enggak ada. Apakah kita diundang oleh orang Kristen? Tidak. Tapi siapa yang menggaung-gaungkan, yang meramaikan, mengimarahkan kegiatan tahun baru tersebut? Umat Islam yang banyak. Maka di sini hati-hati. Jika ada anak-anak kita, ponakan kita, umat Islam menghadiri acara-acara tahun baru yang mengakibatkan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, fahuwa minhum, ini adalah golongan mereka. Inilah yang disampaikan Rasulullah. Orang tuanya menjadikan anak ini jadi Yahudi, menjadikan Majusi, menjadikan Nasrani. Jangan sampai kita ini nanti dicap sebagai Yahudi, dicap sebagai Nasrani, dicap sebagai Majusi, dicap sebagai agama lain. Jangan. Maka di sini mesti kita jaga akidah kita, jaga tauhid kita. Jangan hanya kita mengaku di lidah Allah sebagai Tuhan, tapi perbuatan kita perbuatan Majusi, perbuatan Yahudi. Ngapain orang di malam tahun baru itu main api? Perbuatan Majusi.
main-main teropet, perbuatan Yahudi, perbuatan Nasrani. Dan inilah orang-orang Yahudi Nasrani, mereka berusaha bagaimana menyelincirkan umat Islam. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka berbagai cara bagaimana pemikiran umat Islam ini mereka rasuki sehingga pindah dengan ajaran-ajaran Yahudi. Dari dahulu sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, ini Yahudi akan merajalela. Sampai-sampai Allah bunyikan dalam Al-Quran, lan tarda ankal yahudu walan nasara. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di sini kita hati-hati dengan ajaran-ajaran tasyabbuh tersebut. Hati-hatilah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu, juga pelihara, jaga anak-anakmu, keluargamu dari api neraka. Jangan kita mengaku bahwa perbuatan kita ini baik, ternyata itu salah. Kita menganggap ini betul, ternyata salah. Yang jelas-jelas perbuatan betul. Bagaimana kita mengadakan zikir, perbanyak ibadah, banyak Quran, itu kita tinggalkan. Ngapain kita mengikuti ajaran-ajaran yang bukan ajaran Islam? Mana hari raya Islam? Idul Fitri dan Idul Adha. Gak ada hari raya selain itu. Jadi gak ada hari raya tahun baru. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dari sini kita mesti memandang perbuatan kita. Jangan sampai tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Siapa yang menyerupai perbuatan satu kaum, berarti dia masuk golongan itu. Inilah usaha licik orang Yahudi. Mereka ini sampai menipu daya umat Islam. Bahkan dalam sebuah hadis, sampai ke lubang biawak sekalipun mereka berusaha untuk menggoda kita. Maka ditanya sahabat, apakah mereka Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan toh sekarang terang-terangan orang Yahudi itu memang memusuhi Islam sesuai dengan Al-Quran. Lan tarda ankal yahudu wal nasara. Tidak senang orang Yahudi Nasrani terhadap umat Islam. Berbagai cara mereka gelincirkan akidah kita. Gak mampat mereka perangi. Orang Palestina gak mampat digelincirkan akidahnya, mereka perangi. Inilah yang disebut dengan Yahudi Israel. Kenapa kok disemat-sematkan Israel dengan Yahudi? Karena jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak, salah satunya adalah Ishak, satunya lagi bernama Ismail. Ishak, kalau Ismail keturunannya nggak ada Nabi, tapi di akhirnya lahirlah Nabi mulia namanya Nabi Muhammad. Tetapi yang Ishak, anak dari Sarah, istri Nabi Ibrahim Sarah, itu lahir anak itu Nabi yang banyak. Anaknya Ishak bernama Yakub, lahirlah jadi Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Jadi Nabi Yakub ini dipanggil orang dengan Israel. Maka anak Israel atau anak Nabi Yakub ada 12 orang. Anaknya inilah yang disebut dengan Bani Israel. Maka ada kita dengar Bani Israel itu anak Nabi Yakub, ada 12 orang. Dan yang 12 orang inilah salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ngapain kerjanya Bani Israel, anak Nabi Yakub tersebut, anak-anak keturunan Israel, salah satunya Yusuf menjadi seorang nabi. Mereka rela mendustakan bapaknya Yakub. Mereka ingin membunuh adiknya yang bernama Yusuf, ingin membuang. Mereka dustakan bapaknya seorang nabi. Dia bantai binatang, kemudian darahnya dilumuri dengan baju Yusuf, bawa kuda. Dia bilang Yusuf sudah ditangkap serigala. Padahal Yusuf mereka buang ke dalam sumur di dalam hutan. Beginilah perbuatannya Yahudi. Ternyata Yahudi itu perbuatannya suka membunuh, menghabiskan saudara kandungnya sendiri. Ini perbuatan-perbuatan Yahudi. Maka salah satu anak dari Nabi Yakub itu adalah Nabi Yusuf, dan saudaranya Yusuf salah satu bernama Yahuda. Nah, inilah kerja Yahuda. Dia yang mengajak kawan-kawannya untuk membunuh Nabi Yusuf tersebut.
Maka anak keturunan Yahuda itulah yang disebut dengan Yahudi. Ya, maka inilah keturunan Bani Israel adalah keturunannya anaknya Yahuda. Yahuda beranak pinak, ini yang disebut dengan Yahudi. Maka wajar Israel Yahudi, Israel Yahudi. Inilah yang disebut orang Israel Yahudi laknatullah yang memerangi Palestina. Maka kerjanya apa? Dari dahulu semenjak anaknya Nabi Yakub ingin membunuh saudara kandungnya sendiri, maka Israel, mereka tak punya negara tapi ingin menghabiskan Palestina. Inilah kerjanya Yahudi, ingin menghabiskan saudaranya Palestina, dan dia ingin merampas negara Palestina, ingin menjadi negara Israel, dan mereka ingin merampas Masjid Aqsa Palestina yang Allah bunyikan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini ada dalam Al-Quran. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj. Tapi mereka ingin menguasai Al-Quds, ingin menguasai Al-Aqsa. Inilah Israel ingin menghabiskan Palestina. Inilah Yahudi yang akan menghabiskan saudara kandungnya sendiri. Inilah bela pikir Yahudi. Lan tarda ankal Yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan merasa senang kalau Yahudi Nasrani itu sampai umat Islam ini tunduk kepadanya. Tapi ingat, umat Islam takkan pernah tunduk kepada Yahudi Nasrani. Tidak akan pernah. Inilah umat Islam yang berdiri kokoh. Mereka di akhir zaman akan menghabiskan hidup Yahudi. Dan banyak hadis Rasulullah, dan pada akhir zaman nanti sebelum kiamat akan muncul umat Islam akan bersatu. Mereka menyatukan kekuatan. Habis-habislah itu Yahudi, tapi habis-habisnya Yahudi detik-detik kiamat akan muncul. Sekarang masih Allah biarkan Yahudi hidup. Nah, ini yang Allah bunyikan dalam Al-Quran. Hidupkah Yahudi sampai sekarang? Iya, karena Allah hidupkan. Lantarlah angkal Yahudi, Allah sendiri yang menghidupkan Yahudi. Makanya Yahudi belum dimusnahkan hari ini. Allah belum memusnahkan Yahudi. Dan inilah jihad umat Islam, selalu berperang, selalu berperang. Inilah jihad Palestina yang selama hidupnya selalu berperang melawan Israel, yang selama hidupnya selalu berperang melawan Yahudi. Mereka selalu mati syahid, 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 syahid adalah mati yang sangat mulia. Terus kita di sini kapan? Belum. Maka hati-hatilah kita hari ini. Memang kita tidak diperangi secara fisik, tapi kita diperangi secara akidah. Kita umat Islam yang tinggal di Indonesia tidak diperangi Yahudi secara fisik, tapi kita diperangi secara akidah. Kita merasa betul kerja kita, kenyataannya kita sudah mengikut ajaran mereka. Ini yang hati-hati. Tahun baru Masehi 1 Januari nanti, hati-hati, jangan biarkan anak-anak kita mengikut ajaran-ajaran mereka yang disebut dengan tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Pelihara dirimu, peliharalah anak-anakmu dari api neraka. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Jadi kita ini selaku orang tua adalah sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin diri kita sendiri, dan pemimpin terhadap keluarga, anak-anak, istri kita. Bagaimana kita bisa menghindarkan mereka dari api neraka? Maka hati-hatilah kita. Jangan kita menganggap ini betul, ternyata itu salah. Ngapain kok salah kita menghadiri acara kegiatan tahun baru itu? Karena kita menyerupai orang-orang kafir. Emang kita diundang oleh orang kafir? Enggak. Kalau enggak diundang, ngapain kita meraya-rayakan habis hari kita untuk bermalam bergadang sampai subuh? Lebih baik kita zikir di rumah, baca Al-Quran. Tapi baca Al-Quran ngantuk, zikir ngantuk. Ngapain kita mau huru hara tentu arah, pakai terompet, tiup-tiup terompet, main-main api, main-main ajaran majusi. Ini yang disebut dengan tasyabbuh, yang kita menganggap ini betul, ternyata itu adalah salah. Banyak kok perbuatan-perbuatan tasyabbuh yang kita anggap ini betul, yang kita mengaku Tuhan kita Allah. Iya betul, kita mengaku Tuhan Allah, tapi secara zahiriahnya perbuatan kita telah menyerupai Yahudi. Maka Yahudi selalu memerangi kita dengan hal akidah, selalu memerangi kita dengan hal keimanan.
supaya apa? Umat Islam ini runtuh keimanannya. Kalau Yahudi nggak berhasil lagi memerangi kita secara akidah, mereka akan memerangi secara fisik. Buktinya Palestina dan Israel diperangi secara fisik. Mudah-mudahan inilah jihadnya kaum muslimin Palestina yang mati syahid selalu mendapatkan mati yang mulia. Semoga di akhirnya nanti Allah menangkan Palestina. Karena memang sudah jelas di dalam hadis Rasulullah, sebelum kiamat akan terjadi, umat Islam akan menghantam Yahudi habis-habisan. Mereka Yahudi lari tunggang langgang. Mereka Yahudi lari terbirit-birit. Yahudi itu gak berani, Yahudi itu pengecut. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, Yahudi itu gak gagah. Yahudi itu adalah orang yang pengecut, bukan pemberani. Buktinya sekarang mereka Israel menyerang Palestina, mereka beraninya menyerang lewat udara. Kalau berani menyerang lewat darat, habis oleh Israel, habis oleh Palestina, habis Israel oleh Palestina. Jadi seperti itu saat nanti akhir zaman mereka ini lari dari serangan orang Islam. Maka dalam hadis Rasulullah ada sebuah pohon Yahudi, ada batu. Mereka ini akan berbicara kepada umat Islam, wahai umat Islam, ini Yahudi sedang bersembunyi di belakangku, kata batu. Wahai umat Islam, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kata pohonnya. Maka disitulah didesak terus oleh umat Islam. Akhirnya Yahudi mati di tangan umat Islam. Di situ kiamat akan muncul lagi, akan muncul setelah itu, karena Yahudi sudah musnah. Nah, namun sampai hari ini Yahudi belum Allah musnahkan. Artinya masih ada ladang berjihad bagi kita untuk berperang melawan Yahudi dan Nasrani. Inilah jihadnya orang Palestina. Sangat bersyukurlah orang Palestina, sangat mendapat kemuliaan orang Palestina yang hari-harinya selalu berjihad, yang hari-harinya mati syahid. Maka kita umat Indonesia ini memang kita agak mendapatkan mati syahid yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan mati yang husnul khatimah nanti tidaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita kepada ayat Al-Quran yang kita baca di awal khutbah tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu, peliharalah anak-anakmu, keluargamu dari api neraka. Inilah jihad kita hari ini. Jaga anak-anak kita, jaga diri kita, jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Jaga etikat akidah kita, jaga kelakuan kita, jangan sampai tasyabbuh mengikut ajaran-ajaran yang di luar Islam tersebut. Sebentar lagi kita akan keluar dari bulan Desember, masuk lagi bulan Januari. Maka hati-hati, benarlah kita bagaimana kita ini menguatkan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga keimanan kita selalu semakin naik di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ittaqullah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al ardha bi nuri syamsika abadan abada ya rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Syria wa fi Iraq wa fi Indonesia wa fi kulli zaman rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.